Nih, gua kasih tahu dulu ya. Gua kasih tahu dulu ya. Nih, bini Sony nggak ada ya? Nggak ada. Di sini. Makanya kada bini Sony. Iya, bini Sony kan nggak ada ya. Nih. Tapi kalau nanti, takut ya. kalau nanti udah ini kan gue banyak Segera. belajar dari kalian kan. Berarti gue belajar hari ini dari kalian adalah duit istri, duit suami, duit suami. Tapi kalau nanti, takut ya. kalau nanti udah Hey, Daddy. Assalamualaikum guys, nih hari ini ya ada co-host baru yang bakal mendampingi mereka berdua. Jadi hari ini kita yang bakal nanya gua, bukan mereka ya. Oke, Hari apa ini- nih? Apa nama acaranya emang tahu? Nggak tahu. Lo belum tahu acaranya, so tau Iya. Lo udah tahu dulu acaranya. Nggak di-brief. Baru di brief ya. Lo kenapa nggak di brief? Enggak. Padahal dia lu ngeliat dong. Gue lihat kemarin di Apa? episode kalian berdua. Ingat ya Apa ya? namanya? Bapak gemes. Oh, hey Daddy. Bapak. Bapak gemes. Sih, emang. Lo tau nggak Dedi apa? Nggak tahu apa. Dia nyiptain kepanjangannya sendiri coba. Menurut lo gimana? Darah muda-mudi. Menurut lo gimana darah muda-mudi? Udah Siap. Dedi kan. Tapi kan Baba kebetulan. Oh, Baba. Tapi Eh. masih muda-mudi. Dedi, Alhamdulillah. Baba, Iya. Boba. Ini dalam rangka reunian sih mungkin ya. Ini Reunian. ada mau jempol digoyang lagi atau gimana? Boleh. Gue dengar kemarin katanya pas ulang tahun gue kalian surprise tadinya ada yang mau perform ya. Dia pengen banget perform Iya, sebenarnya. cuma gue telat. Kita nggak perform, kita nggak perform ya. Namanya ini Dedi udah Iya, incok udah incok ya, udah Oke, tua. sama dia At, lo mau perform ya? Pinggang gua sakit, umur gua ada segini suruh joget-joget. Bener, untung nggak perform. Kenapa? Iya. Kalau perform, Telat semua. Kok bisa telat sih? Salah gedung. Salah gedung. Iya, salah gedung gue. Enggak, jadi 1 minggu sebelumnya gue habis undangan di gedung yang satu. Namanya Suasana juga ya. Iya, iya. Ya kan? aja kalau memang udah umur. Iya sih, sebenarnya lebih ke itu ya. Ngaku aja. Gua udah Mungkin berubah sekarang. poinnya itu. Umur gitu. Jadi kayak begitu pas terima undangan lu, suasana yang itu. Nggak lihat maps lagi, saking sombongnya. Dia nyangkanya suasana di kota santri lagi. Ya. Enggak. Suasana di kota Jauh dong. santri. Udah gitu gini, kita mau foto bareng kan? Karena memang jangan reunian. At di mana? At di mana? Udah naik lift, tungguin. Lift mana? Yang gedung sana. Luar biasa anak ini. Tapi kita ini udah lama banget nggak kumpul kalau nggak kemarin ulang tahun ya. bener. Gue sempat sama Farhat sempat Bentar. sesekali ketemu di Iya. acara para istri-istri. Ya ya masih kan? suka ketemu Oh, masih kebetulan. suka ketemu. Sama kalau nggak masih suka kontak-kontakan ngebahas keterpurukan Manchester United. Iya. Iya. Kita sama-sama GGMU tapi sama lagi MU. MU lagi nggak GG gimana? Aduh. Iya. Dulu tuh kita Tapi ini- akhirnya ketemu lagi nih. Boy band namanya The Biancherox. Ini salah satu personelnya. Salah satu Iya. personilnya Ini- paling muda. Ini kita bergulir aja. Abis itu ntar minggu depan kita undang lagi yang Emang anak iya, Biancherox, anak kita Biancherox memang gitu. cari yang gratisan dulu. Iya benar. Yang gratisan dan paling gampang dia. Iya. Gitu. Gitu. Ya, kalau gak ribet-ribet schedule-nya harus bayar dulu apa mikir nih. Repot. Gimana nih? Emang produser. Pemasukannya belum ada. Tapi hari ini ada kita. Ini dari apa? Ah. Nanti dicobain ya Hafa ya. Ini bosnya Hafan. Iya lah, alhamdulillah. Jangan udah dibilang berapa? bos lah. Udah berapa cabang Hafan? Ya alhamdulillah sih saat ini yang running ada 4. 4 cabang. Di mana aja tuh? Bogor, Sentul di kilometer 0, terus di Bandung, di Jalan Riau sama di Cirebon. Asik. Alhamdulillah. Hafa ini Empat cabang. Hamidah Farhat. Ya bisa dibilang sih kurang lebih cocokologinya gitu. Hafa itu Hamidah Farhat. Tapi sebenarnya ada Oh, ada ada arti artinya filosofinya. juga. Apa-apa. Sebenarnya arti Fani deh. Lucu ya. lucu ya. Hafan nih. Artinya sebenarnya waktu kita milih nama ini tuh kita ngambilnya dari bahasa Arab itu khafa, depannya khafa gitu. ya. Nah, Khafa, oh, artinya itu hujan yang lembut, which is pertama kali muncul brand ini ada di Bogor, kota hujan. Ya. Nah, Oh, cocokologinya ke situ tuh cocokologi. waktu itu. Terus pas dicari-cari lagi Hafa, Hamidah Farhat. Terus kan biasanya kan nyari idea nama brand itu memang biasanya 4 suku kata biar lebih gampang masuk ke Iya. pikiran orang-orang Biar ingat gitu, ya, biar lebih mudah emosional lebih gampang. sama sisi emosionalnya juga lebih dapat gitu karena Hamidah Farhat gitu. Point of view-nya tadinya di situ gitu. Dan ternyata ngefek sama Alhamdulillah. seperti selembut hujan itu Iya lembut deh pelan-pelan. Hujan kan juga rezeki juga. tanpa hujan juga rezeki. petir-petirnya ya. Ada petir-petir Ada COVID petir. kemarin. Pas awal-awal pasti Awal-awal. usaha, Ya namanya juga usaha. Tapi Hebat alhamdulillah happy dijalaninnya. Dari sinetron dulu Iya. kan. Terus Dan gue ngerjain Hafa ini
happy gitu karena dikerjain sendiri gitu kayak mulai dari ngedevelop outletnya, ngejalanin outletnya, terus kayak mikirin pengen buka di mana lagi ya. Sebenarnya kalau ngomongin roadmapnya, gue udah tulis aja gitu loh, Son, pengen buka di sini, pengen buka di sini, coret-coret aja. Tapi yang kesampaian sesuai dengan coretan tuh sebenarnya baru si Bogor dan Bandung tuh memang dicoret gitu, kayak ditulis gitu. Bogor, abis Bogor pengen ke Bandung. Ada lagi pengen ada kita nyoret-nyoret ada Malang, ada apa, ada endingnya sebenarnya pengen di Jakarta, endingnya gitu. Coba lu mau ekspansi daerah di luar Jakarta dulu. Karena kayaknya emang menarik ekspansi di luar Jakarta lebih dahulu karena kan mungkin ya penetrasi market yang kita tuju lebih ke BC karena gue tujunya lebih ke BC yang mana brand Hafa ini lebih ke experience brand kayak lo harus dateng, lo harus nikmatin outletnya, lo harus ngerasain ambience-nya lucu-lucu tempatnya sampai akhirnya lo bisa nikmatin produknya karena kalau mau ngomongin produknya mungkin common kan mungkin ya oke lah ya common things gitu tapi ini enak, ini es coklat thank you. Jadi kayak gue mikirin pengen ngehadirin experience buat orang-orang pada saat datang ke kita tuh bukan cuma nikmatin as a Hafa si Hamidah Farhatnya bukan, tapi as a brandnya juga dapet gitu. Itu karena lo tinggal di Bogor awalnya. Karena tinggal di Bogor juga awalnya, jadi ya udah deh ya kota terdekat dulu dong yang dipikirin gitu. Tapi perjalanannya panjang loh dari sinetron sampai akhirnya punya usaha. Waduh, alhamdulillah. Tapi gue tadi on the way Cibubur kayak semua memori sinetron gue muncul loh. Iya. Gitu. Sinetron, boyband. Host juga pernah, komedian juga. Ya, alhamdulillah. Tapi Baba nggak berubah ya? Enggak, Awet muda loh, masih kinclong. Hidung tetap loh panjang. Aset. Mohon maaf ini pertanyaan, Bangkok, Korea atau dokter? Bukan. Asli. Gue pengen tahu harganya aja kok dokter kan deket ya. Panjang amat itu ya, makin panjang. Asli. Ini sih terakhir sih udah gue laporin pajak jadi aset. Jadi ini ya, jadi kayak Maria Carey ya di asuransi. Jadi aset. Itu aset banget. Lu kan dulu nggak belajar bisnis waktu sinetron kan? Iya bisa dibilang sih otodidak aja gitu loh Son. Awal-awal mulai terus kayak emang dipikirin banget. Awalnya hobi kopi aja, hobi. Kaget loh tiba-tiba dia Hafa, banyak Alhamdulillah. Hobi terus kayak ya udah gimana caranya mikirin kulikannya nih gitu. Karena kan ya at that time waktu kita nikah kan otomatis kan fokusnya beda. Ini mohon maaf ya ngobrolnya lebih ke Sony. Dedi, takut nggak relate. Dedi. Takutnya agak nggak relate. Tapi gue kepo nanti. Ada banyak hal gitu. yang harus. Karena begitu pas kita nikah kan otomatis kan konsentrasinya berbeda ya. Sama fokusnya pasti otomatis jadi pecah. Betul. Itu gue kemarin bahas juga di episode awal. Kenapa orang kalau misalnya udah nikah jadi kumpul sama teman ya gitu. Jadi begitu pas itu kayaknya wah gimana caranya survival mode-nya nih. Karena kan waktu itu ya to be honest kita bisa bilang ya syuting pekerjaan yang bagus, alhamdulillah gitu. Tapi bukan berarti pekerjaan yang ada di zona level aman mungkin ya gue bisa bilang gitu ya. Rata-rata brand down-nya. Iya, kadang rame, kadang nggak. Kalau dulu waktu single kan nggak rame juga ya udahlah ya. Gas aja nggak peduli. Ya, cuma ngurusin perut sendiri masalahnya. Kalau lama di lokasi juga bodo amat. Iya, pulang pagi juga. Anak udah berapa? Alhamdulillah 2. Alhamdulillah 2 lagi itu kan. Insya Allah anaknya lucu jadi banget. ya konsentrasinya otomatis berubah lah. Kayak mikirin survival mode-nya gimana ya kalau at that time masih syuting tuh waktu abis nikah masih syuting. Iya, kita masih ketemu di lokasi ya. Iya, terus yang kayak udah gitu mah syutingnya yang ini mohon maaf ya, ya kan kadang-kadang kayak kita 3 bulan baru dibayar terminnya ya kan. Terus nggak apa-apa dibahas aja. Perlu disebutin sama production house silakan. Monggo. Iya, jadi kayak gimana ya itu bukan at that time sampai sekarang. Sampai sekarang temen gue pada curhat udah bungkus juga sinetronnya masih 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dulu kita mikirnya kan itu tabungan ya, bentuknya tabungan. Tapi ternyata kan pas udah dijalanin hidup ya nggak bisa, kita juga butuh uang untuk keluar rumah tangga, untuk bulanan. Makanya dulu kan ibarat kata kerjaan apa juga kalau bisa kita ambil dah, karena butuh. Kita pernah dulu syuting di hutan-hutan ya. Buset, digigit apa nyamuk. aja deh kalau bisa. Gitu mau produksi budgetnya cuma segini ya. Apa aja juga. Selalu alasannya gitu ya, budgetnya. Bantu-bantu. Berarti enakan bisnis dong daripada syuting. Kalau ditanya enakan ya, kalau kalimatnya ditanya enakan ya udah pasti mungkin ya enakan bisnis karena bisa ngatur. Satu bisa ngatur, terus kedua kayak ya kan udah bisa diperkirakan lah budgetnya pengen berapa, terus goalsnya pengen revenue berapa, ya gimana cara ngejarnya, baru pusingnya di situ tuh, baru dipusing gimana cara ngejarnya. Kerjanya juga lebih bisa diatur, apalagi kalau lebih bisa diatur gitu. Cuma bedanya kalau syuting ya mungkin kita kan jadi kayak ya udah ya
emang core basicnya kita dari dulu kerjanya cuma itu ya. Skill kita mungkin cuma di situ. Skill kita bisa ngafalin skrip dengan cepat umpamanya gitu ya, atau bisa theater of mind-nya cukup jalan gitu. Ya udah, kita pikir ya cuma skill itu yang kita punya, itu yang kita jalan. Dulu skill gue cuma bisa harus ganteng aja. Sekarang pas udah mulai gak ganteng, udah bingung. Gue harus ngapain lagi nih? Mana muka gue pas-pasan sekarang. Udah muka pas-pasan, acting pas-pasan, udah gak ganteng lagi kan. Ya lo harus belajar bisnis berarti. Kan ya Dia udah nih. Dia udah, sekarang dia udah punya kan SISD. Malah gue ajarin dia, yuk Son, mana tau lo kapan-kapan gitu kan. Iya bener, lo udah bisnis gue. Ntar nanti lah pelan-pelan. Emang harus, ya tapi nggak bisa buru-buru kok. Iya, itu sama kalau saran gue sih mungkin lebih ke ini ya. Lu harus passion dulu sih kalau menurut gue, karena to be honest nih berdarah-darah sih ngejalaninnya. Iya, berdarah. Yang mana tadinya kita biasa kan, ya kalau kita flashback lagi ke zaman syuting kan kita biasa apa ya? Kita biasa datang, duduk di lokasi, baca skrip, di make up, ganti baju, masuk ke set gitu kan. Makanan udah dilayanin. Nah, gitu. Nah, sekarang nih mesti mikirin jumlah karyawan, OPEX, CAPEX, terus HPP, terus mesti mikirin pajak juga termasuk ya gitu. Terus udah gitu mesti mikirin lagi kayak bulan depan bikin gimmick apa ya biar buat apa gimmick? Ya iya dong. Promosi, marketing, iya. Emang begitu, tiap bulan harus ada gimmick apa ya? Plannya mau gimana nih? Terus apa nih yang mau digocek? Ya bahasa kita digocek, apa nih yang mau digodok nih? Ya mungkin kalau kayak gua kan nama produk Hava tuh aku, kamu, dia, dan mereka, karena turunan dari nama brandnya titik temu antara aku, kamu, dia, dan mereka. Udah nih kan aku, kamu digodok melulu itu terus dari kita itu godok, jadinya apa gitu. Berarti kalau ngomongin gimmick di restoran, gue pernah dengar ada berita salah satu restoran tiba-tiba gimmick mangkoknya kena babi, segala macam, tiba-tiba jadi omongan orang, ntar peralatan makannya dibuang semua. Tapi nama brand itu naik di mana-mana, itu gimmick apa bukan? Gimmick, gitu? Karena sekarang sebenarnya lebih ke ini ya, usaha F&B itu udah bukan usaha food and beverage saat ini. Usahanya udah jadi usaha experience itu. Karena kalau mau ngomongin food and beverage tuh biasanya kalau lu cuma ya udah gue cuma pengen makan, langsung kayak mindset lu ya udah either gue pilih makan pesan dari rumah atau masak di rumah atau gue keluar pergi makan datang. Tapi karena ini bisnis udah jadi bisnis experience, yang lo harapin tuh bukan cuma makan. Lo berharap datang dapat suasananya, dapat experience produknya. Terus you spend money, you expect something gitu. Apalagi kan restoran tuh memang harus full of gimmick sih. Kalau memang nggak full of gimmick, biar viral. Bukan viral, diferensiasinya gitu. Tapi viral juga butuh. Itu bonusnya. Itu bonus. Bukannya karena viral orang jadi datang. Bisa juga. Tapi kan gini, bad publishing is still publishing. Tapi ada beberapa yang kayak ya perorangan atau perusahaan, ada yang mau melakukan itu, ada yang enggak, gue main aman aja. Tapi tetap promo harus jalan. Harus. Malah bahkan apalagi sekarang kan udah dunianya kan udah persaingan sengit digital. Saat ini tuh persaingannya udah bukan ini dagang produk apa, ini dagang produk apa, ini udah bukan di situ. Kopi semua. Ya, apalagi kalau kita mau ngomongin coffee shop, ya, mungkin kayak 200 meter sekali kita lihat coffee shop baru gitu. Boba satu, boba. Ayam apa? Ayam. Gitu. Perangnya udah perang gimmicknya, jadinya akhirnya perang sosial medianya mau gimana nih, mau kemana nih, target marketnya ke siapa nih, apa yang mau dituju, penetrasinya apa gitu. Ya makanya apalagi sekarang kan udah digital ya ads lah, Google Ads lah, ya apa semuanya deh. Semuanya harus jalan. Oh, berarti harus ini ya, media online-nya, sosialnya semua ini. Ya tuh lihat aja semakin food blogger aja semakin banyak. Ya kurang lebih lah kayak gitulah. Tapi seru. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Cuannya oke nggak? Ya. 5 cabang dinikmatin. Iya, kita kemarin sempat 5 tapi pas Covid tutup 1. 4 cabang gimana nggak oke lah? Ya alhamdulillah lah, dinikmatin lah. Pusingnya juga dirasain gitu. Kalau cuan hasil kerja gini, maksudnya usaha ini dinikmatin untuk Baba sendiri atau untuk keluarga? Keluarga lah ini. Ya kan kita nggak tahu. Jelas keluarga. Emang lo sama anjing lo doang? Mentang-mentang lo cuma hidup berdua. Bukan, istrinya kan juga pengusaha. Ya alhamdulillah. Istrinya pengusaha, kan? Nih, gua kasih tahu dulu ya. Nih, bini Sony nggak ada ya? Nggak ada sini. Makanya kan ada bini Sony. Iya, bini Sony kan nggak ada. Nih. Udah bini Sony nggak ada. Ayo. Iya, duit bini mah duit bini.
Ya itu makanya Duit laki itu yang repot. Nah itu Itu yang mau ini yang mau gue tanya tadi. Istri lo kan pengusaha juga. Lo pengusaha, duit dia pasti duit dia dong. Itu dia. Maksudnya masih aktif juga lagi di medsos, di iklan-iklan. Ya itu influencer juga kan ya. Nah duit si kopi ini di lo juga apa langsung serahkan ke Hamidah? Di prakteknya sih di gua, tapi peruntukannya Masih gitu ya. Papa bayar uang sekolah, papa listrik habis, papa. Begitu nikah gitu ya. Istri gue udah penghasilan nih dari iklan-iklannya dan syuting-syutingnya, gue juga gitu ya kan. Dia punya duit sendiri, gue punya duit sendiri gitu kan. Bener kata dia. Duit gue harus ngasih uang bulanan juga kan dia, walaupun dia udah punya penghasilan. Iya gitu di prakteknya ya. Nah berarti lu gimana? Kan ada orang nih, kalau Densu kan katanya diserahin semua ke istri. Oh iya. Ya kan? Lu yang diserahin semua, katanya. Ya ada beberapa orang, adalah gue punya teman yang diserahin ke istri, nanti istri yang ngatur. Iya. Tapi ada beberapa teman juga yang enggak, nih suami, nih punya istri, kita bareng-bareng. Iya. Atau ada suami yang udah ulang bulanan lo segini, kebutuhan rumah segini. Lu termasuk yang mana? Kalau gue termasuk yang ketiga tadi. Jadi kayak pokoknya yang wajib, yang kudu emang udah tanggung jawab laki, udah deh. Gitu aja bentuknya. Sama berarti gitu. Oh Jadi gitu. Tapi kalau misalnya, yang aku mau tas ini dong, gitu. atur aja sendiri. Oh gitu. Kan dia kadang-kadang suka pengen apa mungkin Aku lebih kurang 30 juta nih mau beli tas ini gitu. Oh iya berarti bulan depan nggak makan. Oh gitu kan seru kan? Tapi kebutuhan istri memang mungkin walaupun dia punya apa, misalnya dia beli sendiri ya udah dari dukungan dia. Tapi kadang kan suami kan kalau misalnya ada rasa kayaknya mau beliin ini hadiah atau apa. Itu udah beda cerita. Itu udah beda cerita. Tapi karena gini di TikTok lagi viral soal itu switch bill. Antara bukan switch apa tuh? Split bill. Itu lagi TikTok banyak banget. Di TikTok tuh lagi viral banyak banget yang ngebahas, apalagi cewek-cewek influencer apa segala macam tentang split bill. Itu kan budaya itu kan sebenarnya di Eropa udah lazim gitu. Common ya. Tapi jadi di dapat Indonesia bill kan langsung split bill. Kayak gitu. Gitu. Nah, ada kejadian yang itu banyak dibahas di TikTok. Jadi ini suami istri. Suami istri memang mereka sudah terbiasa begitu. Masing-masing gitu. Nah, begitu si istri hamil mau melahirkan, perjanjiannya adalah split bill. Oh, pas dan melahirkan. Perjanjiannya adalah maksudnya melahirkan split. Makanya melahirkannya normal. Ternyata ketika dia di rumah sakit dia nggak bisa normal, dia harus sesar. Suaminya bilang apa? Ini di luar dari perjanjian kita. Jadi kalau misalnya sesar karena untuk kenyamanan kamu yang bayar semua. Begitu. Nah, gimana menurut kalian sebagai baba dan bubu? Kalau gue, Sony dulu deh. kalau anak lebih banyak. yang lebih sering nerima bill rumah sakit. Kalau kebutuhan rumah sakit pasti gue. Misalnya anak-anak sakit pasti gue. Melahirkan udah pasti gue gitu. Kalau misalnya liburan nih kayak nanti Desember gue mau sebulan liburan di Bali. Itu gue bagi dua. Misalnya total liburan misalnya nih ya Rp10. Virus ngeluarin Rp5, gue ngeluarin Rp5. Dan Masya Allahnya gue punya istri yang punya pengertian seperti itu gitu. Nah kalau untuk masalah bulanan udah pasti bulanan segini. Tapi nanti istri ngatur lagi nih buat ini. Tapi untuk mingguan makanan apa segala macam, misalnya bayi kebutuhan pampers, kebutuhan susu, ya itu udah pasti lakinya gitu, ngerti nggak? Tapi istri pun kalau misalnya ke mall nggak melulu, kalau gue ya nggak melulu harus guanya. Jadi nanti si virus sekarang gue traktir, gue itu kayak udah apa ya, udah kayak udah kayak jadi apa ya, udah kayak jadi insting aja gitu. Masa lu harus diajarin sebegitu? Nah kalau masalah yang split bill ini rumah sakit lo gimana? Gue baru dengar loh yang kayak gitu. Gue baru dengar sih, cukup unik juga sih berita ini ya. Cuma kalau gua nggak apa, bisa jadi kameramen baru. Alhamdulillah ada tambahan. Situ dulu nak. Terus kalau cerita itu sih, kalau ya tuh biasanya mungkin gue juga nggak sependapat ya. Lebih ke ya udah, kalau point of view-nya ya melahirkan kah atau apa ya. Unless memang di dalam rumah tangganya punya deal-dealan kayak ini ada sifatnya tabungan bersama, ini ada sifatnya tabungan yang kewajiban rumah tangga. Unless ada itu gitu-gitunya ya gitu. Kalau memang ada gitu-gitunya ya udah giliran melahirkan kah, giliran liburan atau giliran something happen ya, pakai yang tabungan bersama aja umpamanya bisa begitu gitu. Tapi kalian berdua setuju nggak dengan suami yang menyerahkan semua penghasilannya ke
ke istri. Keluarga gue ada yang begitu ipar gue. Jadi istrinya yang ngatur semua termasuk jajan. Mau keluar. Ya, jajan. Ya, Pak. Siap. Segala macam gitu. Setuju nggak kalau laki-laki Kalau gitu? ditanya setuju atau tidak setuju sih, gue setuju. Kalau ditanya setuju atau tidak setuju, tapi balik lagi, priority-nya udah terpenuhi belum? Kalau priority-nya belum terpenuhi sih, ya mungkin saran gue bagi-bagi tugas tadi gitu. Jadi nih, ini kebutuhan rumah ya. Kalau yang memang sifatnya kebutuhan rumah, tolong laki-laki take over gitu. Tapi kalau memang yang sifatnya kayak ya sekunder gitu, ya itu udah kayak udah obrolan di dalam aja gitu loh bro, gitu obrolan di dalam. Ini mau liburan, mau beli tambahan atau mau apa, itu udah obrolan internal aja. Kalau gue gitu. Kalau lo? Kalau gue sih lebih, kalau gue sebagai laki-laki tugasnya atau kewajibannya seorang kepala rumah tangga apa ya gue lakuin. Bulanan istri, kebutuhan rumah, ya, atau anak segala macam udah pasti gue penuhin gitu. Terus itu kan kewajiban kan. Kalau misalnya ada kayak hal-hal lain apa segala macam seperti yang tadi gue bilang nih, misalnya Virus mau belanja sendiri, dia kadang ngeluarin duit sendiri gitu. Tapi kalau kadang namanya istri kan sayang pengen deh gini-gini, ya udah beliin gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau untuk itu udah bonus deh. Itu udah bonus. Tapi kalau misalnya gue punya penghasilan nih, misalnya Rp10 gue selain semua ke istri atur semua, gua nggak gitu. Jadi dari Rp10 tapi mau gitu. Gua nggak. Kalau gua karena istrinya lagi. Karena kan semua masing-masing punya itu kan. CCTV nggak ya? Banyak lagi. Iya banyak lagi, sama kayak rumah gua. Rumah gua udah kayak kantor FBI. Kalau dia denger di atas. Rumah gua udah kayak kantor FBI juga. Sama iya. Gua anak kecil. Bayi gua tidur nih, palanya udah CCTV kayak gitu. Tapi nggak mau lu berarti? Gua nggak. Kalau gua, jadi maksudnya gua penghasilan yang gua dapat misalnya Rp10, jadi Rp5-nya ini. Ada tamu baru mama. Kan sabar tunggu dulu. Teman-teman nih mau ada tamu baru dulu nih. Maksud nih gimana nih? Rame banget ya. Sama ya. Yang mau masuk podcast kita tuh ngantri. Schedule-nya udah pada berayap. 1 hari 4 episode. Luar biasa. Karena syutingnya jarang-jarang. Iya. Kan kita sibuk. Mumpung bisa ya udah. Bisa. Jadi gini, kalau misalnya tapi enggak, bukan kalau misalnya, pernah nggak Fai atau Hamida, kamu dapat berapa bulan ini? Oh pernah dong. Pernah. Kalau pernah lah pasti. Pernah lah. Kalau ditanya pernah atau tidak pernah ya pernah. Gitu. Tapi kalimatnya bukan kayak, oh dapat berapa bulan ini, tujuannya buat kayak sini duit. Gak kayak mungkin juga gini. Kamu dapat berapa bulan? Lo kan gitu kan? Lebih ke clarify. Bulan ini kamu dapat berapa nih buat si Hafa umpamanya gitu ya, dia nanya gitu. Hafa dapat berapa bulan ini gitu. Kita ceritain. Apalagi kalau gue kebetulan emang jadi gue, karena Hafa ini kan gue bisnis yang dikerjain bareng sama istri juga gitu ya. Jadi kayak gue ngebangun sisi profesionalitasnya. Jadi pada saat kita jadi Hafa, jadi kita jadi owner, ada paper, hitung-hitungan dan lain-lain. Atau ini haknya gue ya sebagai Hafa, ini hak lo sebagai let's say dia ikut chip in gitu ya. Let's say dia ikut chip in. Ini shareholder lah. Ya, shareholder. Ini hak lo nih ya gitu. Ini ya clear bulan ini. Gue kasih waktu 5 hari. Biasanya kalau gue gitu. Gue kasih waktu 5 hari kan. Kebetulan istri gue juga bikin tim sendiri di rumah. Dia ada PA-nya. Nah, PA-nya suruh cekin. Gue kasih waktu 5 hari ya. Kalau 5 hari nggak ada revisi, gue anggap clear bulan ini gitu. Oh gitu? Strict juga ya? Nah kebetulan gue agak ngebangun rumah tangga dengan sistem seperti itu, karena kebetulan gue ada pekerjaan, istri gue ada pekerjaan, istri gue kerja itu di rumah gitu loh bro. Jadi to be honest, gue bisa bilang kayak di rumah gue tuh di lantai 2-nya kayak udah kayak kantor gitu. Jadi istri gue, timnya, apalagi kan karena istri gue kerja di dunia digital ya. Jadi kayak ya barang apa yang ngurusin barang, yang ngurusin campaign hari ini ya, syutingnya apa gitu. Terus sama ada PA-nya yang tektokan sama kliennya langsung. Enggak. Ada lagi yang tektokan sama klien, anak marketingnya dia. Oh, PA-nya personal asistennya ya. Iya. Jadi kayak emang itu ekosistem itu dibuild sehingga akhirnya di rumah pun juga gue kondisinya ya profesionalitas aja. Jam kerja is kerja. Jadi makanya kita everyday itu bangun pagi, gue antar anak sekolah, terus siap-siap, istri gue juga siap-siap, jam 9 mereka kerja. Jadi pada datang lah istilahnya gitu, jam 9 kerja. Gue juga keluar kerja. Office hour di ini. Jadi kita itu kerja 9 to 5 gitu. Maghrib mah pulang di rumah gitu. Maghrib mah pulang. Gitu. Maghrib mah pulang di rumah. Ya maksudnya bini gue sih nggak pulang ya karena dia di rumah. Kecuali ada event di luar. Gue mah maghrib pulang. Jadi maghrib tuh saatnya kita main sama anak-anak, atau kita ngobrol, atau kita makan, atau kita mau pergi lagi keluar umpamanya. Atau kalau memang seandainya ada special case kayak kayak undangan kayak kemarin. Iya gitu. Ya. Makanya kan kayak waktu kemarin pas undangan kan lu bilang mau ngumpul dulu jam 4, jam 5 gitu ya di mana gitu. Nah gue bilang, sorry gue kayaknya nggak bisa. Karena
ekosistem kita dilakukan seperti itu. Selain itu juga kan karena gue ngurusin beberapa outlet, jadi gue bagi hari gitu, Senin Selasa Bogor, terus kayak Rabu Kamis umpamanya urusan Bandung gitu, terus Jumat Sabtu umpamanya urusan yang Sentul gitu. Jadi kayak gue bagi-bagi hari gimana gitu. caranya tuh? Ya makanya biasanya gue midweek tuh biasanya di Bandung gitu, karena kalau weekend kan macet kan dan Tapi lain-lain. sebenarnya ritmenya sama aja kayak dia syuting. Ya ritmenya kurang lebih begitu. Tambah gue biasanya dalam satu minggu itu ada satu hari yang kerjaan Instagram, yang kerjaan digital. Jadi kayak yang umpamanya ada syuting campaign, ada apa tuh gue kumpulin di satu hari. Konten-konten Jadi hari itu gue nggak ngerjain Hafa gitu umpamanya buat konten-konten umpamanya gitu. Di luar daily konten ya umpamanya mau bikin daily konten juga atau mau Sabtu Minggu udah buat keluarga dong, udah nggak? Sabtu sih jarang ya. Lebih ke Minggu mungkin gitu ya. Atau ya Kenapa Sabtu jarang? Oh, biasa di luar kota. enggak juga, justru kan di usaha gue Sabtu lagi hektik biasanya. Iya, rame. Rame. Paham ya? Heeh. Paham. Enggak, ini kadang-kadang weekend kemarin lu kan udah ngapa-ngapain, udah lu kesini aja men. Kesannya Di usaha kita Sabtu justru padahal gue bilang, Son, ini dalam Sabtu Minggu warung rame. dalam sebulan ada 8 kali weekend kan. Nah, itu tuh tempat terbesar cari uang. Cari cuan. Lu kan bos, tinggal aja, enak banget loh. Dia belum ngerasain. Iya. Gue bilang lo yang nggak ada jangan diada-adain ya. Gue bilang gitu. Nah, mungkin lebih ke minggu kalau gua gitu, lebih ke minggu. Apalagi kan anak-anak juga libur kan. Anak gua cuma baru satu yang sekolah, jadi kayak libur. Jadi udah minggu kita main gitu. Berarti perlunya pengaturan suami sama istri kayak gitu ya biar ya kan. Iya, dan gue pun juga kayak kita berdua kayak sama-sama saling ngormatin gitu karena kita ada di grup kerjaan. Nah, gue jadi kayak contoh gue mau ngajak bini gue main gitu ya. Bisa kan? Ini Senin Selasa Rabunya udah keisi nih. Masuk deh ntar di Kamis atau masuk deh ntar di Minggu. Nah, itu gue taruh di grup juga kayak guys sorry Jumat pengen ngajakin Midah main, umpamanya sore dong, sore habis asar udahan syutingnya gitu. Habis asar break, jadi bisa langsung main, bisa langsung pergi atau apa umpamanya mau. Tapi jarang juga sih terjadi di weekend, jarang terjadi di weekend ya karena tadi ya. Kerja mulu. Enggak, justru malah istri gue weekendnya libur. Karena di office Berarti dia langsung hour. nemenin lo. Nah, di guenya Dia yang lumayan hektik pada saat weekend. Apalagi kan gue purchasing biasanya akhir minggu belanja buat minggu berikutnya. Udah lalu kan bos yang nggak ada nggak usah diada-adain aja. enak kan Kata lu begitu. Dia enak ngomongnya begitu. Kemarin gue juga bilang begitu. Gue benar-benar baru pulang dari Bandung tuh pagi. Iya. Gue belum tidur. Oh, lu ada outlet Bandung juga ya? Iya, ada 3. Iya, banyak. Gue balik, balik, nanti ya, gue review ya. Gue mau istirahat dulu. Yang nggak ada nggak usah. Kalau mati gak ada gila-gilanya nih orang. Nggak. Enak banget. Karena emang lu kita lagi ngebangun sesuatu itu komitmen yang paling Iya, susah. itu yang paling Allah Akbar. Dan gimana mungkin cerita teman-teman juga ada juga silakan di komen ya. Mungkin yang pernah ngejalanin usaha ya, ngerasain gimana berdarah-darahnya biar Sony lebih kebuka aja matanya. Iya, biar terus dulu kita Sip. Cobain dong. Lu pengen kopinya nggak? Ini gua apa nih? Ini ice coklat. Ini ice coklat. Kenapa? Ice coklat. Masih diet? Enggak. Udah enggak dong? Kopinya. Ya udah lewat jam 12 dong. Lu IF ya? Enggak, gua enggak diet. Dia intermittent. Gua IF juga. Gua dietnya tapi IF itu intermittent kan? Iya, intermittent. kalau gua cuma nggak makan di atas jam 8. Oke, berarti ini setiap rumah tangga ya punya caranya sendiri lah untuk mengatur keuangannya ya kan seperti Iya kita dong. bilang ada yang bagi dua sama istri, terus ada yang nanti suami ngasih setiap bulannya ke istri ngatur, ada juga yang udah dikasih ke istri semuanya, istri ngatur sepenuhnya. Yang lebih parah yang tadi split juga melahirkan itu parah kalau menurut gua. Iya. Ternyata ada. Tapi mungkin kalau apa ya gua nggak tahu lah ya. Mungkin kalau yang menganut budaya Eropa, mungkin itu hal yang bukan budaya Eropa, itu budaya pelit. Itu hal, tapi biasanya kan itu mungkin common ya. Tapi kalau gua Tapi kan yang udah lo yang ngambilin istri lo yang suruh istri lo bayar, istri lo yang ngandung 9 bulan kan maksud gue gitu loh. Istri lo udah ngandung 9 bulan sakit segala macam masa disuruh bayar juga. Enggak, itu pentingnya kesepakatan di awal. Iya. Obrolan itu Kesepakatan di mungkin awal. Itu kesepakatan mereka sebelum menikah, kita kan nggak pernah tahu. Iya, malah kalau gue kesepakatannya terjadi begitu udah menikah karena gue cepet kan. Gue kebetulan cepet banget. Jadi Sekarang berapa bulan? gue cuma 3 kali ketemu gue ajak nikah. Ngebut ya. Iya, bagus, 3 kali kan? ketemu gue ajak nikah. Ta'aruf. To be honest, gue bukan produk ta'aruf. To be honest juga gue bukan produk perjodohan dan lain-lain. Ya, Tapi produk Instagram. produk Instagram betul. Karena kenalnya lewat DM. Iya, kan? benar. Oh, lu DM-in ya? DM. Jadi waktu itu kebetulan 2017 gue lagi ada program di net kebetulan, dan dia juga kebetulan nge-host di net. Nah, gue gara-gara nonton programnya dia, terus kan biasa kan kalau kita dulu nonton programnya kan ada akun Instagramnya gitu kan di running text-nya gitu. Terus wah
akun Instagramnya ini nih, ya standar laki-laki lah ya di stalking gitu. Habis di stalking, waktu itu ada interestnya, tapi takutnya karena at that time kan masih kerja malam ya, gitu masih nge-DJ gitu. Oh, dia nge-DJ juga. Sekian tahun. Seru loh itu. Dagang, ya, lu nge-DJ gue nggak tahu loh. Bareng Lucky dulu. Dia kan customernya. Iya, customer. Setelah Bianchero kenapa? Setelah lah. Gue nggak tahu lu nge-DJ ya? Daerah, biasanya kita ngambil event. Lumayan, duit kontan. Duit kontan. Ari king gitu ya. Waktu itu kayak mikirnya, wah kayak nggak mungkin. Apalagi doi berhijab. Terus mana waktu itu postingan Instagram masih yang event-event melulu ya kan. Takut nggak bisa lo ajak ke klub ya? Bukan soal takut nggak bisa diajak ke klubnya, lebih ke takut kayaknya dia kayak nggak bakal interest sama gua dah. Kayak kita beda dunia umpamanya gitu gitu. Tapi lagi-lagi kita kan laki-laki akal kita panjang ya kan, nggak sampai di situ. Sama main akal-akalan berdua ya. Apa mutual friend-nya kita cek dulu mutual friend-nya. At that time mutual friend-nya kebetulan bareng sama Nesa temennya. Yang mana gue lagi syuting bareng sama dia. Oh pas kalau gitu. Cocok lah nih barang ya kan. Kita tanya dong di lokasi, follow up. Terus kebetulan gue udah 33 tahun waktu itu. Dia 23, kita beda 10 tahun kebetulan. Oh berondong. Udah lah, tanya katanya nggak apa-apa kak kalau kamu masuk mah masuk aja langsung. Serius nih nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, udah kak langsung aja. Ya udahlah Bismillahirrahmanirrahim ya kan, kita coba aja dulu. Assalamualaikum, saya pinang kamu dengan Bismillah. Tahu nggak? DM pertama kali gue apa ke beda? Gue cuma DM gini. Assalamualaikum, kenalan mah nggak dosa kali. Oh, tetap dengan gaya lo. Iya. Jawab apa? Waalaikumsalam. Kak, iya kak. Jawabannya kak. Gitu. Wah, lebih kayak online shop nih. Untung lo nggak dipanggil. Iya gang. Untuk gini. Ya kok tahu gue bareng obrol. Ini online tahu aja deh. Terus waktu akhirnya kita ketemu kan, gue coba konfirmasi gitu ke dia. Aduh, apa di benak kamu waktu pertama kali aku DM kamu? Iya nambah link artis aja katanya. Kalau nggak salah awal mula lo bisnis juga lo ada keminderan ya. Iya. Karena lo bingung nih, gue cuma artis doang, ntar ngidupin istri kayak gimana gitu nggak? Iya. Bener nggak? Iya. Apalagi kan syutingnya masih agak belang-belang ya waktu itu gitu. Ya galau, apalagi waktu itu kayak dia udah mulai duluan di dunia digital ya kerjanya. Kita masih konvensional, masih TV. Yang mana kayak kita syuting 3 hari buat 1 judul, dibayar 3 bulan. Ya kan, ngatur duitnya kayak gitu. Doi kerja sehari 2-3 brand, foto, pulang pegang duit. Ya kan? Minder lah lo. Iya. Udah gitu selain itu juga dia kerjanya kayak apa ya, kayak datang ketemu owner brand, makan dulu, ini dulu, touch up, make up, foto 2-3 jam selesai. Terus yang mana? Kan waktu itu udah nikah ya, terus gue kan ikut nganter ya. Ini sih kerjaan kita dulu nih, cuma foto-foto doang nih dalam hati. Ini nggak mau cari model cowoknya biar bisa dapat duit konten juga. Iya gitu. Tapi sempat terintimidasi nggak dengan karirnya dia waktu itu? Mungkin kalimatnya sebenarnya bukan terintimidasi ya, lebih ke how I can handle it-nya, gitu. Gimana kalau bisa ngelebihin? Lebih ke itu. Apalagi kan ada lah, maksudnya ya secara tidak langsung kepercayaan diri seorang laki-laki yang mana, ya Allah Son, kita mulai syuting udah dari 2001 gitu, ya kan? At that time 2017 lah gue nikah, yang mana kayak udah hampir 15 tahun gue kerja di dunia begini-begini per hiburan ini lah. Iya, per entertainment lah. Apa juga kita jalanin deh. Nge-host lah apa kalau yang mana kita bisa kita jalanin nih. Kok nggak sekenceng dia ya? Emang rezeki ada gitu yang gitu-gitunya gitu. Akhirnya bikinlah bisnis. Nah, waktu itu kayak mikirnya kayak, wah, berarti kayaknya gue harus cari cara nih supaya kerjaan gue bukan cuma syuting doang. Waktu itu goalnya cuma situ. Kerjaan gue bukan cuma syuting doang aja nih kalau bisa. Gue harus punya kanal-kanal lain nih yang nambah income gitu. Lagi udah mau punya anak, ini apa segala macam. Iya, cepet juga waktu itu kita cuma 3 bulan kosong, habis itu hamil kayak. Jago baban. Ya Allah, udah 3 bulan. Udah kayak waktu itu kayak ya udahlah standar laki-laki aja, cari akal gimana caranya nambah income gitu. Ya udahlah akhirnya berhasil. Tercetuslah bikin usaha, alhamdulillah. Terus kayak gue cukup banyak belajar dari dia. Ya to be honest, gue ngerasain kecipratan rezeki digital dari istri gue, karena dia udah mulai duluan, dia udah firm duluan di zona itu, dan dia udah, gue bisa bilang 2017 tuh dia udah lari gitu. Sementara gue kayak waktu itu akun Instagram followersnya masih 20.000, yang mana kita cuma buat tektokan sama fans aja. Nggak kepikiran Instagram tuh bakal bisnis. Cuma tektokan sama fans aja. Apalagi itu kayak Bianchero sih, kita
ngobrol-ngobrol, apalagi waktu kita masih Twitter ya kayaknya. Iya, atau posting-posting kita belum ada masih Twitter ya? belum ada macam Maksudnya kayak cuma buat kayak spread news, informasi pekerjaan. Kita goalsnya tadinya cuma di situ kan gitu. Nah dia kayaknya udah lari gitu, dia ngerasa enggak, Bi kamu kerjanya begini nih, brand akhirnya melirik, so bikin personal branding kamu di sini, akhirnya nanti brand-brand yang masuk yang di zona wilayah personal branding kamu gitu. Dia udah mikir sampai situ, yang mana kita dulu kan mikirnya kayak, ini kan dulu tugas manajer kita mikirin ini gitu kan. Udah gila ya. Dia udah mikir sampai situ. Dulu apa enggak sih gitu-gitu? Dia sengaja tuh kayak hari-hari bikin tutorial hijab. Terus kan gue nanya, ini kamu dibayar? Enggak. Lah gue mau tutorial hijab. Tutorial ini lo buat nih. Ini kalau di Kepang sini guys gitu kan. Terus kayak gue mikir kayak, ini kamu dibayar ngerjain ini? Enggak, justru ini aku positioning. Aku ngerjain hijab-hijab, yang mana akhirnya brand-brand hijab ngelirik aku. Iya. Kan anak Harus mau ngelempar itu dulu ya. Iya, ibarat kata anak zaman sekarang kalimatnya flexing itu sebenarnya positioning. Bukan berarti flexing itu tujuannya memamerkan sesuatu. Positioning, orang flexing, posting mau beli mobil baru nih guys, begini mobilnya mau dimodifikasi, begini knalpotnya begini, velgnya mau diganti begini. Akhirnya apa? Brand-brand knalpot, pelek, nenek nonton, nempel, akhirnya jadilah tuh barang gitu. Pantesan yang masuk ke lo makanan anjing semua ya. Padahal gue gak pernah. Sekarang postingannya di lu mulu, gak berdua makanan lu. Iya, gue rasa kan kayaknya mungkin lo sama Fai juga melakukan itu. Apalagi mungkin kebetulan kalau lo sama Fai, dua-duanya berangkat dari dunia persyutingan. Dunia entertainment. Salah sih. Gak ada yang sulit. Ya, kita dulu syuting kayak apa sih, pulang pagi. Tapi zaman dulu kan kita zaman digital, kita nggak belajar hal kita taunya ilmu baru juga nih. Iya, kita taunya udah lama sih sebenarnya, cuma baru tahu aja. Taunya dulu casting. Ya udah dapetin peran itu doang. Coba lu bisa bayangin nggak? Lu pernah nggak kebayang di pikiran kalian kalau satu waktu kalian bisa duduk punya acara sendiri, iya kan? Nggak kebayang. Kita dulu mikirnya kayak kerennya orang bisa punya acara, gimana ya ngejarnya? Oh kita ada casting all program, kita ikut casting all program. Lu nggak mau nanya gimana perasaannya bikin podcast? Ayo gimana perasaannya? Amazing. Ya padahal planning awal. So nih kita buat ya lucu-lucuan aja. Bawelnya luar biasa. Dia kan orangnya perfeksionis ya. Gue kalau gue ya ada sisi baiknya ya, nggak masalah. Cuma dia kan suka neror. Nggak bisa, lu harus gini. Menurut gue kalau udah ngajak gue sekalian gue bilang kayak gitu. Nah, berarti gue ini perjanjian pertama ini untuk seru-seruan aja nih. Tapi nggak apa-apa. Apa yang kita bikin nih bertiga? Apa yang kita pikirin? Mungkin nanti kita buat. Kan satu-satu nyicil. Iya, nyicil ini dari berangkat dari podcast ini, akhirnya medianya jadi kayak ini punya bikin ini. Gue tuh awalnya pas dia ngajak juga, gue suka bilang, oh yaudah deh, gue kan seneng banget ngomong, apalagi gue sekarang lagi di dunia host presenting. Oh ini cara gue belajar nge-host juga nih, gue mikir kayak gitu deh sambil ngelancarin. Dan gue ngejelasin ke dia, kan lu kanal YouTube lu, kan gak mesti harus keluarga semua, lu bisa bikin sub channel, podcast, obrolan dedi apa segala macam. Bagus loh ini, keren. Kita bikin apa lagi, coba pikirin, kasih idea ya. Iya mungkin nanti kita bisa keliling-keliling kemana, pas berjalan nyobain makanan apa gitu yang lucu-lucu aja deh, gampang-gampang. Atau gimana caranya supaya Dedi tetap kelihatan awet muda. Jadi intinya apapun yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu sebenarnya bisa lebih maksimal lagi tuh ketika menikah, bertemu seseorang yang tepat, saling support gitu kan. Nah ini udah ranah wilayah Sony nih, udah mau Ustadz soalnya. Saling support. Ya insya Allah kalau ketemunya dengan yang tepat. Iya, saling mendoakan. Makanya kan harus di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat juga sebenarnya. Kan kalimatnya bener tuh, kalau sisi pelajarannya kan rezeki suami, rezeki istri digabungin jadi 3 rezekinya kan gitu. Bukan satu, tapi kayak 1, 2 jadi 3 gitu ya. Masya Allah, apalagi nanti udah punya anak-anak lagi, makin ada lagi. Pokoknya yang penting saling memberikan yang terbaik. Iya, itu sangat menyenangkan ketika melihat pasangan yang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi kan ada banyak juga yang di sekitar kita ya ketemu ternyata ya tidak seperti itu. Nah, semoga lo menemukan orang yang tepat ya. Amin. Lo bisa menikah, ada yang mengajarkan lo banyak hal lainnya. Mungkin jual risol, banyak untungnya banyak. Kalau intinya ketika lo punya istri yang bisa mensupport lo, mendoakan lo, sukses. Iya.
Gua akan coba. Doa istri sama langit pendek, Bro. Tembus langsung gitu ya. Iya. Benar. Gua alhamdulillah Virus juga ngomong gitu. Ya gua alhamdulillah ada rezeki karena istri ngedoain, istri ridho sama kerjaan kita paling penting kan itu kan. Doa istri tembus langit katanya gitu kan ya. Iya. Makanya bukan tidak mau menikah, belum. Karena belum ketemu aja. Ini kan gue banyak belajar dari kalian kan. Berarti gue belajar hari ini dari kalian adalah duit istri, duit suami. Tapi suami punya kewajiban untuk menafkahi Ngapain lu ambil itunya? dan keluarganya. Lu kenapa lo mancing? Bukan bagian ridho-ridhonya yang lu ambil. Yang diambil malah yang memper ke suasana. Enggak, jadi kan ada tandeman. Enggak, kata Farhad, kata Sony, duit suami gitu. Takut ya. Kalau nanti udah satu lu jangan telepon kita ya. Nanti pada saat lu telepon kebetulan lagi di sebelah istri kita, enggak, duit bersama itu. Enggak, kata mereka gitu. Rezekinya dicarinya sama-sama. Kalau suaminya punya rezeki lebih, itu udah pasti ada hak istri di situ sama hak anak-anak. Tapi tidak 100%. Enggak, kita bulatin aja sekarang. Kita tekankan sekarang. Tidak 100%. Yang mengatur bagaimana caranya. Bagaimana caranya persetujuan bersama untuk mengatur. 100% sih oke, nggak ada masalah. 100% nggak ada masalah. Selama tarik dulu sambil ngomong. Selama bensin sama Itol diisiin. Yakin Bensin gue 2 hari sekali ngisi, itu sehari sekali. Udah panjang. Makasih ya, udah datang ya. Iya, sharing ya. Anytime. Sukses buat Hafa. Amin. Sukses buat rumah tangganya, percintaannya, berkah semua. Dan lu bisa jadi nanti episode ke 150, 170 datang lagi. Siap. Gitu. Tenang aja. Soalnya obrolan kita. Tenang aja. Nanti in other case gue bikin channel lagi aja di bawah mereka. In other case gue bikin channel lagi aja di bawah mereka. Kita jadi co-host lagi ya. Gue bahas kuliner aja. Boleh. Lu bikin kulineran. Ya gue bahas kuliner. Cocok lo kan punya restoran. Iya. Ya masih satu wilayah gitu ya. Betul. Oke, Dedi. Kita ketemu lagi di episode Dedi yang lebih seru lagi. Thank you guys. Tos dulu. Hafa. Assalamualaikum. Hafa apa namanya? Hafa Coffee and Kitchen. Hafa Coffee and Kitchen.